namanya. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Tuhan yang memberikan kami ketenangan di saat kami beristirahat pada jam-jam tidur kami. Dan waktunya pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali dengan hati yang bersyukur, ingin menyambut segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kembali lagi kita akan merenungkan ya bagian firman Tuhan yang mana terus diulang-ulang untuk mengingatkan kita dan lebih supaya kita disadarkan dengan penuh ya bagaimana Tuhan saat ini bekerja. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita tahu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian manusia itu, keadaan-keadaan, situasi-situasi, ya lingkungan di dunia ini, situasi ekonomi, situasi kesehatan, situasi keamanan, ya hubungan sosial, dalam keluarga, banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa mengalihkan perhatian daripada manusia itu dari fokus untuk tetap setia kepada cara dan panggilan dalam rencana Tuhan saat ini ya sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya semua harus memikirkan terus bagaimana supaya kita dipupuk, disirami terus dan diingatkan terus ya Bapak Ibu Saudara seperti apa Tuhan yang Dia mau saat ini kita meresponi kehendaknya. Amin. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terlatih, yang menjadi kuat dan terbiasa meresponi kehendak Allah sebagaimana yang Dia inginkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan menguatkan kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan kita terus menyadarkan kita kepada apa yang paling utama, yang paling penting ya dalam kehidupan kita ini, di mana kita semua sudah memahami bahwa kasih karunia Tuhan adalah rumah besar kita, ya tempat kita semua ya bersama-sama untuk terus memikirkan kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kembali lagi kita akan melihat hal yang sangat penting dan bahkan yang paling penting di dalam kehidupan kita ini, ya bagaimana kita meresponi kehendak Allah, yaitu dengan iman yang benar. Nah, dari Galatia pasal 3 ini kita masih akan melihat lagi Bapak Ibu Saudara sebelum kita melangkah maju ke bagian yang berikutnya nanti, ya untuk hari-hari berikutnya. Saya masih mengajak kita untuk melihat bagaimana peranan iman saat ini adalah merupakan cara yang paling berkenan kepada Tuhan untuk meresponi kehendaknya. Sekali lagi saya membaca di ayatnya yang ke
11 ya. Ayatnya yang ke-11, Galatia pasal 3. Ya. Saya baca, demikian firman Tuhan, Galatia pasal 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh karena iman, oleh karena iman, oleh karena iman. Paulus tidak mengatakan oleh karena iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Paulus tidak mengatakan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Yang berbicara seperti itu siapa? Bapak Ibu Saudara. Yakobus. Kepada siapa dia berbicara, Bapak Ibu Saudara? Kepada orang Israel. Bahwa iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi orang Israel harus merespon kebenaran yang demikian. Ya, mereka harus merespon. Mereka harus mempercayai bahwa tidak cukup hanya dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka harus merespon ya bahwa mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat menarik di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus justru mengutip dari perjanjian lama, yaitu di ayatnya yang ke-11 itu Bapak Ibu Saudara, ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Paulus mengutipnya dari Habakuk pasal 2, ya, Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat itu. Di situ Paulus mengutip untuk menegaskan bahwa pada akhirnya orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah tiba waktunya memulihkan mereka, kapan Bapak Ibu Saudara Tuhan memulihkan bangsa Israel? Pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti, di masa yang akan datang, sesudah pengangkatan kita sebagai gereja tubuh Kristus, Tuhan akan kembali mengurusi, ya, memulihkan kerajaannya di bumi melalui bangsanya Israel. Maka orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, mereka akan diperkuat ya oleh Roh Kudus. Mereka akan dikuatkan oleh Roh Kudus, akan diurapi oleh Roh Kudus untuk mereka percaya sepenuhnya kepada Mesias, kepada Yesus Kristus. Mereka akan dibenarkan oleh karena iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kalau kita lihat penulis kitab Ibrani itu menyatakan kata-kata yang sempurna tentang pengorbanan Yesus Kristus yang menguduskan mereka juga bangsa Israel satu kali untuk selama-lamanya. Sama seperti kita, tapi kita duluan menerima berkat yang sempurna itu. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata ada yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kan sebenarnya orang Israel lah yang menjadi prioritas yang pertama menerima berkat Tuhan yang sepenuhnya kan. Kalau mereka mau menerima Yesus sebagai Mesias, tapi kenyataannya
Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka menolaknya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rencana Tuhan saat ini adalah bahwa harus keselamatan itu ya dibawa kepada semua bangsa saat ini, yaitu melalui sebuah kebenaran yang sangat mulia, bahwa setiap orang dibenarkan oleh karena iman, ya, oleh karena iman, bukan dengan iman dan perbuatan-perbuatan, bukan karena iman disertai perbuatan-perbuatan, ya, tetapi oleh karena iman, karena percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus yang sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan saat ini, yang menilai, ya, untuk menilai manusia taat kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi Tuhan menilai hidup manusia, menilai respon manusia saat ini, bukan karena percaya dengan iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Bukan itu yang dihargai oleh Tuhan saat ini. Tapi semata-mata orang kalau percaya, ya, kepada Yesus yang sudah mati, menebus semua dosanya, ya Bapak Ibu Saudara, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Karena itu adalah kebenaran Allah. Bukan kebenaran manusia itu, ya, bukan kebenaran orang yang percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kebenaran iman itu saat ini, itu adalah kebenaran Allah, ya, yaitu kebenaran yang dinyatakan melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, yang pertama mengecap dan yang pertama menikmati kebenaran yang mulia itu adalah siapa? Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kepada dialah Tuhan menyatakan pertama kali tentang kebenaran hanya melalui iman. Setiap orang yang percaya itu berkenan kepada Tuhan. Petrus tidak menerima itu, ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes tidak menerima hal seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita sudah lihat bahwa selama pelayanan Yesus di bumi, Yesus berkali-kali memberitahukan kepada mereka tentang berita kematian dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Apakah murid-muridnya merespon dan menyambut berita kematian dan kebangkitan Yesus pada waktu itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak percaya dengan hal itu. Dan mereka, para murid Tuhan Yesus, tidak pernah memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus selama mereka memberitakan Injil Kerajaan Sorga di bumi. Kerajaan Sorga sudah dekat. Itu perlu kita pahami dengan baik. Amin. Perlu dicatat dengan baik. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah kita temukan murid Yesus memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Sekarang melalui pelayanan hambanya Rasul Pauluslah pemberitaan tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi satu berkat yang paling besar bagi semua orang yang percaya saat ini. Amin. Sehingga setiap orang dibenarkan hanya melalui iman. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya mau singgung sedikit mengenai adanya gereja Protestan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Gereja-gereja Protestan dimulai dari siapa sebetulnya? Itu dimulai dari tokoh reformasi gereja, namanya siapa? Martin Luther. Bapak Ibu Saudara, ya, hati Martin Luther itu digerakkan oleh Tuhan untuk kembali kepada kebenaran Allah itu ketika Martin Luther mempelajari, ya, firman Tuhan yang mana, Bapak Ibu Saudara? Ketika Martin Luther mempelajari kitab Roma tentang pembenaran hanya melalui iman, bukan karena perbuatan. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Maka kembalilah gereja kepada Tuhan. Kembalilah
Ya, gereja bisa mengenal kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus bagi setiap orang yang percaya, ya, memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan-perbuatan. Lalu apa yang diajarkan oleh gereja pada saat itu? Yang diajarkan oleh gereja pada saat itu sebelum Martin Luther, ya, Bapak Ibu Saudara, secara besar-besaran memberitakan kebenaran karena iman, yaitu sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah moto daripada Bapak Reformasi Gereja, yaitu doktrin manusia dibenarkan hanya melalui iman. Makanya ada gereja-gereja Protestan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang kita lihat ajaibnya, ya, pembaharuan, perubahan yang besar dalam kehidupan manusia apabila menerima kebenaran Allah, yaitu manusia dibenarkan hanya melalui iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi, ingatlah Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Gereja-gereja saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kemana? Kembali lagi kepada, ya, permasalahan jemaat Galatia. Ya, sekarang ini adalah gereja-gereja mirip dengan gereja Galatia, jemaat Galatia. Karena sekarang, ya, gereja-gereja mempercayai tidak cukup hanya dengan iman. Coba tanya aja Bapak Ibu Saudara, ya, warga gereja di mana saja, tanya pada mereka. Kira-kira menurut Bapak, menurut Ibu, ya, supaya manusia diselamatkan masuk surga, cukup nggak hanya dengan iman? Atau harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan? Mereka pasti mengatakan tidak cukup hanya dengan iman, harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Itu yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak orang kembali lagi kepada, ya, pengajaran yang mendorong mereka untuk dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mempercayai persis sama seperti orang Israel, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak cukup hanya dengan iman, tetapi juga harus dengan disertai perbuatan-perbuatan supaya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu bahwa puluhan ribu denominasi gereja di dunia ini, dan rata-rata mereka, Bapak Ibu Saudaraku, mempercayai manusia diselamatkan harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Tidak cukup hanya dengan melalui iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi keprihatinan daripada kekristenan saat ini di zaman akhir sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, di kitab Roma, Paulus menegaskan bahwa fondasi daripada iman kita, dasar yang kuat daripada iman kita adalah bahwa orang yang percayalah yang dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Bukan orang yang melakukan, karena tidak ada manusia yang melakukan sempurna di mata Tuhan. Ya, hanya iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang berbuat baik, yang berkenan kepada Allah, sebab Yesus Kristuslah yang telah memenuhi tuntutan-tuntutan daripada hukum-hukum Allah, perbuatan baik yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, yang Allah Bapa terima, ya, yang memuaskan hatinya, yang menyenangkan hatinya, yang memuliakan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami apa yang diperbuat oleh Yesus Kristuslah, anak Allah yang tunggal. Itulah dasar yang membuat hati Allah dipuaskan, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh Kristus, yaitu penebusan
segala dosa, penebusan hidup kita atas segala dosa dan kesalahan kita dengan darahnya yang tertumpah di Bukit Kalvari. Itulah perbuatan baik yang diterima oleh Allah Bapa di surga sebagai perbuatan baik yang memuaskan hatinya, yang memuliakan Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun mendapat bagian di dalam perbuatan baik itu yang dilakukan oleh Kristus, bukan di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bercacat Bapak Ibu Saudara. Ya. Perbuatan baik yang kita usahakan dengan pikiran kita sendiri itu Bapak Ibu Saudara bernoda. Ya. Tidak mungkin itu bisa diterima oleh Allah, perbuatan baik dari orang-orang yang merasa dirinya adalah orang berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Allah hanya menerima perbuatan baik dari kekudusan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Di dalam kitab Ayub ada dikatakan tidak mungkin mengambil air yang jernih ya dari air yang kotor, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita minum air atau minum susu dari wadah yang kotor. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Benar itu. Nggak mungkin. Walaupun itu air susu yang ditaruh di gelas yang kotor, siapa mau minum itu Bapak Ibu Saudara? Ya, itu adalah sumber penyakit. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang selalu mengaku dirinya adalah orang berdosa. Lalu dia berbuat baik. Bagaimana orang berdosa berbuat baik Bapak Ibu Saudara? Ya. Lalu itu dianggapnya Tuhan menerima perbuatan baiknya dengan sebuah pengakuan bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau ditanam pisang, buahnya pasti pisang, tidak mungkin durian. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi kalau orang berdosa berbuat baik, apa buahnya? Ya dosa juga. Bapak Ibu Saudara, yang berbuat baik, orang kuduslah yang bisa menghasilkan buah yang kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam hatinya, amin. Iya, dan Roh Kuduslah yang mengerjakan perbuatan baik itu. Bukan orang itu. Orang itu, orang percaya itu adalah mempercayakan ya perbuatannya, mempercayakan tindakannya, mempercayakan harapannya kepada pekerjaan Roh Kudus, kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan Paulus. Jadi dikatakan di situ bahwa karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya Paulus menyampaikan di sini Paulus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ya kita hidup oleh iman sama seperti orang percaya di Perjanjian Lama, Daud, Salomo, Yesaya, Abraham dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang diimani oleh Abraham, apa yang diimani oleh Daud, oleh Salomo, oleh Yesaya, itu adalah sama dengan yang kita imani saat ini. Ya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud tidak mengimani bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosanya. Dia tidak mempercayai kebenaran yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dari mana buktinya? Karena Daud mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kiranya ampunilah dosa-dosaku. Ya, ketika Daud secara khusus mengingat akan dosanya, di mana dia melakukan perzinahan, Bapak Ibu Saudara, dan dengan mengambil istrinya Uria. Ya, jadi Daud sadar betul bahwa dosa-dosanya belum diampuni oleh Tuhan pada saat itu. Makanya dia berdoa, Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku dan janganlah ingat akan kesalahan-kesalahanku. Itu Bapak Ibu Saudara. Daud juga, Bapak Ibu Saudara, sadar betul bahwa dia
belum dimeteraikan dengan Roh Kudus. Seperti yang kita imani sekarang ini. Dari mana kita tahu? Ya Daud mengatakan apa? Tuhan, janganlah ambil rohmu daripadaku. Itu doanya. Apa itu doa kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mengambil rohnya daripada kita. Amin. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita dibenarkan oleh karena iman. Iman yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Iman, kepercayaan sepenuhnya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang bingung saat ini. Mereka selalu ingin saja perbuatan-perbuatannya yang ingin ditonjolkan supaya Tuhan menerima pelayanannya. Pelayanan orang-orang saat ini yang mengaku percaya kepada Yesus, sampai mereka itu tidak sadar bahwa mereka sudah bersandar kepada perbuatan-perbuatannya sendiri, walaupun atas nama Yesus. Itu di Matius pasal 7 dikatakan ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Yaitu perbuatan-perbuatan baik semua Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti aku akan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Pembuat, itu sudah perbuatan namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi sekali lagi kita melihat di sini, Paulus mengulang terus Bapak Ibu Saudara, Kristus telah dijadikan kutuk untuk Kristus telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Yesus Kristus adalah orang yang terkutuk? Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus Kristus adalah orang berdosa? Tidak Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah orang manusia yang taat sempurna 100% Bapak Ibu Saudara. Taat kepada Allah. Dia melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Dia melakukan seluruh hidup kekudusan yang dituntut oleh perintah-perintah hukum Taurat. Dia disunat Bapak Ibu Saudaraku pada hari yang ke-8. Ya, dia memelihara hari Sabat Bapak Ibu Saudaraku. Dia memelihara semuanya, ya, apa yang diatur di dalam, ya, hukum Taurat, perayaan-perayaan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus melakukannya semuanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi manusia yang taat sempurna. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dia mau menggantikan posisi kita. Ya, kita adalah orang-orang yang seharusnya terkutuk karena dosa. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai karena dosa. Karena bukan Yesus yang berdosa, kita yang berdosa. Manusia yang berdosa Bapak Ibu Saudaraku, manusia yang jahat. Ya, manusia yang membunuh, manusia yang berdusta, dan manusia yang melakukan segala kejahatan. Bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus selama hidup di dunia ini, dia hidup kudus, tidak pernah salah. Dari kandungan dia tidak berdosa. Dia suci Bapak Ibu Saudaraku. Sampai di atas kayu salib darahnya tertumpah. Kekudusan itu ada pada Yesus Bapak Ibu Saudaraku yang sempurna itu. Tapi dia mau menggantikan posisi kita yang berdosa, menerima hukuman. Bapak Ibu Saudaraku, dia dijadikan kutuk karena kita. Karena kita, bukan karena dia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan karena dirinya. Bukan karena apa yang dilakukannya. Yesus harus menanggung penderitaan itu Bapak Ibu Saudaraku. Sama sekali tidak Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dia bersalah Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pantas menerima hukuman itu. Karena itu adalah hukuman kita. Kitalah yang pantas harus dihukum Bapak Ibu Saudara. Sebab kita orang yang berdosa. Tapi sekarang
Bapak Ibu Saudara, kita percaya apa yang dilakukan oleh Kristus, Dia dijadikan kutuk karena kita, supaya kita dimerdekakan dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat dan kutuk maut, supaya kita apa? Supaya kita pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Amin. Supaya kita menikmati kasih karunia ini, yaitu hubungan kita yang intim dengan Tuhan kita, karena hidup kita sudah ditebus oleh darahnya. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa saudara dan saya merasa hidup dalam damai sejahtera karena apa yang saudara lakukan, karena itu adalah tidak sempurna. Saudara dan saya hanya bisa mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam iman perbuatan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, bahwa Dia sudah menebus hidup kita, menebus, mengampuni kita dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berkali-kali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau orang percaya di perjanjian lama, percaya bahwa berkali-kali dosanya diampuni oleh Tuhan, itu benar. Amin. Makanya mereka mempersembahkan korban-korban. Korban bakaran, korban domba, korban hewan, ya, korban kambing dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudaraku. Korban tebusan dosa namanya, tebusan salah atas apa yang mereka lakukan sehari-hari. Ya, dan itu diterima oleh Tuhan. Karena memang itulah yang harus mereka percayai. Itulah yang mereka harus imani. Bapak Ibu Saudara, bahwa korban hewan yang mereka persembahkan itu, dengan darah itulah dosa mereka ditutupi oleh Allah. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, orang berpikir Tuhan mengampuni dosa manusia berkali-kali, berulang-ulang. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, di masa kasih karunia, sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, maka setiap orang saat ini menerima pengampunan itu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bukan berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena sekarang ini kebenaran Allah adalah kebenaran melalui iman kepada perbuatan Yesus Kristus, perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang harus dihargai oleh semua orang saat ini. Biar mereka bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan ada di sana. Amin. Ya, kemuliaan Kristus ada di sana, di dalam berita kabar baik. Ulang sekali lagi, kemuliaan Allah Bapak Ibu Saudara ada di dalam berita kabar baik tentang salib Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan dengan hal-hal yang lain yang manusia merasa dia berhasil melakukan ini dan melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu yang Allah inginkan untuk kita kerjakan saat ini. Amin. Untuk kita lakukan sebagai perbuatan baik. Yang paling berkenan di hati Tuhan saat ini adalah kita memberitakan pengorbanan anaknya yang tunggal sebagai kabar baik yang menyelamatkan semua orang yang percaya Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu membuat seisi sorga bersorak-sorai. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukannya kita memberitakan bahwa saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah berhasil di sini, saya sudah berhasil. Bapak Ibu Saudara, bukan diri manusia yang mau diberitakan di dalam berita kabar baik itu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena saat ini manusia dibenarkan hanya melalui iman. Iman percaya kepada sebuah perbuatan baik yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang merasa dianggap orang yang hebat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang hebat di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua orang berdosa. Itu yang Paulus katakan. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Itu jelas. Hanya Yesus yang benar. Amin. Dan itu sudah Yesus katakan kepada orang kaya, ya, yang bertanya kepada Yesus, orang muda yang kaya bertanya pada Yesus, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, katanya. Yesus mengatakan apa? Kenapa engkau katakan aku baik? Ya, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang baik, hanya Allah yang baik. Jelas Bapak Ibu Saudaraku? Tapi banyak orang yang merasa dia sudah menjadi orang baik hanya karena dia menolong orang lain, karena dia hanya memberikan persembahan di gereja. Dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang baik. Tidak ada yang baik menurut standar Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal dan untuk memperoleh pengampunan dosa, tidak ada itu orang baik karena perbuatan-perbuatannya di mata Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan di antara kita di dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan sosial kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada orang-orang yang kita layani dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak sempurna, kecuali kita memberitahukan satu hal, perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus hidup manusia, semua orang yang percaya. Maka dengan perbuatan baik itu yang dipercayai oleh seseorang menerima kabar baik itu, maka dia pasti diselamatkan. Amin. Memperoleh hidup yang kekal, dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Itulah perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Supaya kita hidup di dalam perbuatan baik yang mulia, pekerjaan baik yang dilakukan oleh Allah untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, yang Allah lakukan untuk kita. Dan itu sempurna dalam hidup kita. Dan itu memelihara hidup kita dengan sempurna. Tuhan memegang hidup kita dengan kebenaran yang dinyatakannya untuk kita percayai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan itu bukan bekerja secara misterius. Ya, tidak jelas asal usulnya, anta beranta, Bapak Ibu Saudara. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bekerja dengan sangat jelas. Ya, Paulus mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kita melakukan yang penting saya sudah berbuat baik, kata orang. Bapak Ibu Saudara, perbuatan seperti apa yang kau lakukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran karena iman, ya, kebenaran karena percaya adalah merupakan harta yang paling mahal, Bapak Ibu Saudara, yang paling indah, harta yang paling mulia, saudaraku, yang saat ini ya sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, kebenaran karena iman. Karena itu saudaraku, kita datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran itu sendiri, supaya kita semakin dalam tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menjadi terlatih untuk mempercayai janji Tuhan. Amin. Dan kita tidak lagi bergantung pada pikiran kita sendiri. Roh Kudus membimbing kita, membimbing pikiran kita, melatih kita untuk bersikap dan merespon kepada Tuhan melalui setiap kebenaran firman yang kita mengerti dengan benar. Amin. Karena Tuhan tidak mungkin bekerja dengan orang yang tidak mengerti firman-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itulah sebabnya kita datang pada setiap saat kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita percaya kepada setiap firman-Nya. Kita harus terus menelusuri, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita terus harus menelusuri terus apa-apa saja ya kehendak Allah di dalam setiap firman-Nya, supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya secara detail, secara rinci, dan kita bisa meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita ini dengan sukacita dan damai sejahteranya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tetap semangat. Amin.
Tetap semangat untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus, kasih karunia-Nya dengan sepenuh-penuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari biar kita bersyukur untuk semua kebenaran yang indah ini, dan tetap semangat saudaraku. Ya, biarlah Tuhan yang mengambil alih semua masalah-masalah yang kita hadapi. Biarlah Tuhan yang menentukannya. Apa yang terbaik pasti Dia berikan pengertian buat kita untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya kepadamu kami bersandar, bukan pada diri kami, bukan pada pikiran kami yang terbatas, dan bukan pada perbuatan-perbuatan kami yang bercacat. Tapi kami mempercayakan sepenuhnya harapan kami, hidup kami, dan segala apa yang menjadi cita-cita, angan-angan di dalam pikiran kami, kerinduan kami bersama, semua orang-orang percayamu, semua orang-orang kudusmu dimanapun berada. Harapan kami satu-satunya adalah apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kami, itulah yang terbaik bagi masa depan kami yang cerah, yang kami tempuh, yang kami sambut, yang kami jalani, yang kami lakukan, semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua ya Roh Kudus, supaya kami merendahkan hati kami dan dijauhkan sifat-sifat kesombongan dari dalam diri kami manusia lama. Karena itu tidak relevan, itu tidak masuk di dalam rencanamu. Tetapi kerendahan hati kami, itulah yang sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami, diperhitungkan oleh Allah menjadi respon dari setiap anak-anak Tuhan untuk menyambut segala kebaikan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur karena damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih Pak Charles. Ya, terima kasih Bu Bet. Semuanya terima kasih. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi besok hari. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Rados. Ya, salam. Pak Charles kemarin sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa berkati kita semuanya.